Lihat beberapa penyakit hatinya. Nanti saya sampaikan hadisnya. Satu, min kulli ghasyin, dari keadaan hati yang menipu. Kok bisa menipu tuh bagaimana ya? Ada orang datang belajar ke majelis ilmu tapi tertipu oleh kondisi hatinya. Fisiknya kayak fokus, melihat, mencatat, merekam gitu ya. Contoh aja, contoh. Ya. Tapi dia tertipu oleh hatinya. Ternyata keadaan hatinya tidak sama dengan pandangannya. Nah, contoh. Ini contoh saja ya. Orang datang ke majelis ilmu, dia kelihatan seperti fokus, tapi sebetulnya ghash itu sifat kotor yang memalingkan dari perbuatan yang baik kepada niat yang tidak baik, hanya untuk mencari kesalahan misalnya. Itu ghash namanya ya. Atau sengaja mengajukan pertanyaan, ditulis, dibacakan hanya untuk dia tahu nih pendapatnya akan begini, kemudian dia coba ambil dan dia adu-adukan dengan orang lain. Itu ghash namanya ya. Sekarang tidak di majelis ilmu pun, majelis ilmu yang online tuh bisa ditemukan begitu ya. Motivasi dilihat sampai penuh tuh, 2 jam ceramah diperhatiin, tapi untuk nyari aja kira-kira kesalahannya ada di mana gitu. Itu ghash namanya. Nah, itu nggak akan berkah itu. Alih-alih dapat pahala, ya itu ngumpulkan dosa. Yang paling bahaya kalau sudah menyebar, nah itu sulit kemudian untuk meralatnya. Itu nggak akan berkah ilmunya. Nah, makanya tipikal orang-orang yang seperti ini ya, berpenyakit di dalam hatinya. Itu kalau kemudian sampai pada jiwanya terakumulasi, terus-terusan akan begitu, sulit disadarkannya itu. Terus. Nah, kecuali ada taharatul qalbi. Taharatul qalbi. Ini ghash, penyakit yang pertama. Ini mesti hati-hati nih. Mesti hati-hati. Ya. Karena itu para ulama kita mengajarkan prinsip pertama dalam setiap kitab hadis yaitu bersihnya niat. Ya. Anda kalau buka Sahih Al-Bukhari, topik pertamanya itu sebetulnya Bad'ul Wahyi, kitab Bad'ul Wahyi, bermulanya wahyu, legalitas untuk Nabi, tapi dibukanya dengan bab niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan kita itu bergantung niatnya. Apa yang kita hasilkan, itulah yang diniatkan dalam hatinya. Jadi kalau di kolbunya itu ada ghash, perbuatan kotor, sifat kotor yang menipu keadaan dirinya, menipu perilakunya, itulah yang didapatkannya. Jadi walaupun kelihatannya fokus di majelis ilmu, dia mencatat, dia melihat, dia menganalisis, tapi niatnya hanya untuk mencari kesalahan, yang didapatkannya itu aja. Nah, jadi alih-alih yang diraih hikmah, yang didapatkannya fitnah. Itu bisa terjadi. Nah, itu sudah diingatkan ya. Kalau Mbah Hashim ini ditarik ke belakang, ya 100 tahun ke belakang, kurang lebih 1 abad, Nabi kan 15 abad ke belakang. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua, para penuntut ilmu, dan itu nanti didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di topik ketiga di kitab Sahihnya. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, kitab nomor 3 tentang tata cara bagaimana belajar dengan baik dan berkah. Tuh, salah satunya ini. Jelas ya? Oh, hati-hati nih, hati-hati yang ngaji. Makanya sering saya katakan kepada teman-teman, kalau Anda mengaji dengan saya hanya untuk mengumpulkan dalil guna berdebat dengan orang lain, maka saya berlepas diri dari Anda. Tujuan yang tidak baik. Ngaji itu buat meningkatkan iman supaya dekat dengan Allah, tambah pengetahuan supaya dengan ilmu itu kita nyaman beribadah. Itu poinnya.